Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas hari baru yang Bapa berikan kepada kami, juga atas nafas hidup, perlindungan, rezeki, dan semua anugerah yang telah kami terima. Seraya memohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu padanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu
kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pesta wajib Santo Agustinus ini, saya mengajak kita untuk melihat sedikit riwayat hidup Santo Agustinus. Agustinus lahir dari Ibu Monica dan Bapak Patricius. Dia seorang yang sangat pintar dalam bidang retorika, tetapi ia tidak mengakui bahwa Allah lebih berkuasa daripadanya. Ia amat sombong dan selalu membanggakan dirinya. Atas bantuan doa mamanya Monica, akhirnya Agustinus bertobat ketika ia mendengar renungan-renungan, khotbah-khotbah dari Ambrosius, uskup yang ada di sana. Dan setelah ia bertobat, ia meninggalkan semua kedosanya, dan dia mau setia mengikuti Tuhan, hingga akhirnya ia menjadi imam dan kemudian menjadi uskup. Dan ia terkenal sampai saat ini sebagai pujangga gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita kaitkan sedikit pengalaman hidup dari Santo Agustinus dengan bacaan Injil yang baru saja kita dengar, sesungguhnya Tuhan tahu bahwa setiap kita mempunyai kemampuan, mempunyai bakat, mempunyai pengetahuan, sehingga Tuhan memberi talenta-talenta kepada kita dengan harapan supaya kita mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Misalnya saja ketika saya mempunyai kemampuan untuk mengajar, baiklah saya selalu mengajar tentang kerajaan sorga kepada orang-orang, supaya orang-orang yang mendengar pengajaran saya bisa beriman kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Atau bila saya mempunyai keterampilan untuk bermain gitar, hendaklah saya kembangkan itu untuk memuliakan Tuhan. Saya mesti mengajak orang lain bersama saya, memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui lagu-lagu. Kemudian saya mengiringinya dengan gitar atau dengan alat musik lain jika saya mampu memainkan alat-alat itu. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita kembangkan talenta-talenta itu. Jika kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan menambah kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, karena Ia telah melihat kita mampu melakukannya. Tapi jika tidak, seperti seorang yang hanya menerima satu talenta itu kemudian menguburkannya, apa yang terjadi baginya? Ketika Tuhan itu kembali, orang itu justru disiksa, bahkan dimasukkan ke tempat yang paling gelap. Di sana dapat tapan dan kertak gigi baginya. Saya yakin Bapak Ibu tidak mau demikian. Maka mari kita berusaha untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita.
seperti Santo Agustinus yang ketika bertobat meninggalkan semua kedosanya dan menggunakan semua kemampuannya untuk mewartakan Injil Tuhan. Tadi dikatakan Agustinus seorang yang sangat hebat dalam bidang retorika, dan justru itu ia pakai ilmu yang dia punya untuk mewartakan Injil Tuhan, sehingga banyak orang percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami karunia-karunia, dan Engkau mempercayakan kami untuk mengembangkannya. Semoga Engkau membantu kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mengembangkannya di dalam kehidupan kami, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam kehidupan harian kami. Saat ini juga kami berdoa bagi saudara-saudari yang mungkin sampai saat ini belum mengenal Tuhan. Semoga Roh Kudus membantu mereka agar suatu saat mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan, mengakui bahwa Allah telah pencipta langit dan bumi, mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat, dan mengakui Yesus sebagai penolong di dalam hidup. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.